Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fataha li salamati dinina wa dunyana wa ukhrana min yadi du'a wal qabul wa tamami kulli sulh salahi sya'ni zahiran wa batinan dafi'atan li kulli syarri jalibatan li kulli khairin wa walidina masyayikhna ahbabina. إن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى تقال عفاف الموت على دين الإسلام بلا محن جميعا دنيتنا محمدا في شرفنا من أرواحهم وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد وعلى أصحاب الكرام سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Juz 12 surat Hud ayat nomor 102. Juz 12 surat Hud ayat 102. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimah. Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimah. Inna akhdahu alimun syadid. Inna fi dzalika laayatan liman khafa 'adzabal akhirah. Dzalika yaumun majmu'un lahun nasu wa la Dzalika yaumun majmu'un lahun nasu wa dzalika yaumun mashhud. وما نؤخره إلا لأجل معدود. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. إن
سعدوا ففي الجنة خالدين فيها خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. وَكَذَلِكَ dan seperti itulah, artinya Allah menyiksa orang-orang yang zalim karena kezaliman mereka. Akhdhu rabbika, ya, azab atau siksaan Tuhan penciptamu. Idza akhadzal qura, ketika dia menyiksa penduduk negeri, wahiyya zalimah, sedang penduduk itu berbuat zalim atau berbuat dosa. Artinya setiap ada penduduk yang melakukan, ya, perbuatan zalim atau kezaliman terbesar itu kufur, syirik, padahal Allah sudah mengutus Rasul, sudah mengajak untuk mengesahkan Allah, untuk meninggalkan, ya, dosa terbesar yaitu dosa syirik. Ketika kaumnya itu tetap tidak mau mematuhi Allah dan Rasul, ya, biasanya Allah menurunkan azabnya. Jadi begitu itu bukan berarti Allah zalim ketika Allah menyiksa suatu penduduk, tapi mereka yang zalim. Kenapa? Karena Allah sudah mengutus Rasul, Allah sudah menurunkan kitab suci, Allah memberikan pada manusia pendengaran untuk bisa mendengar nasihat, Allah memberikan mata untuk melihat kebenaran, tapi mereka tidak mau. Maka Allah menyiksa bukan karena Allah zalim, tapi mereka yang zalim kepada diri mereka sendiri. Inna akhdahu, sesungguhnya siksaan Allah itu alimun, sangat pedih, syadid, lagi amat dahsyat, ya. Ketika Allah menurunkan azabnya, tidak ada yang bisa menolak. Jangankan azab bencana yang besar, sedangkan Allah ngirim virus saja seperti COVID kemarin,
seluruh dunia tidak bisa mengusir, tidak bisa mengatasi apa. Itu salah satu tanda sebenarnya musibah yang ya kecil, tapi manusia tidak bisa. Dengan cara apa ya? Kalau bukan Allah yang menghilangkannya. Makanya tidak cukup hanya ya dicegah dengan usaha-usaha zahir, karena setiap musibah, bencana, malapetaka pasti akibat perbuatan dosa manusia. Jadi supaya musibah itu diangkat oleh Allah, dihilangkan, ya maka tidak ada cara yang lebih benar kecuali harus tobat dari dosa. Umat manusia harus diajak untuk bertobat. Ya, ketika mereka tobat, otomatis Allah yang mengangkatnya bencana itu ya. Tapi kalau mereka tetap ya tidak mau tobat, maka Allah akan menimpakan bencana yang lebih berat. Inna fi dzalika, sesungguhnya di dalam kisah-kisah tersebut, artinya kisah kaum-kaum yang dibinasakan oleh Allah, mulai kaumnya Nabi Nuh, ya, kaumnya Nabi Hud, kaumnya Nabi Soleh, kaumnya Nabi Lot, dan begitu sampai penduduk Mekah di saat Nabi diutus di tengah-tengah mereka mendustakan Rasul, maka mereka diberi oleh Allah bala. Walaupun bentuk dan macam bala yang ditimpakan oleh Allah itu bermacam-macam ya, tapi sebabnya sama. Bala, musibah apapun yang terjadi di alam pasti akibat perbuatan dosa manusia. Dan itu sudah dinas dalam Al-Quran, diantaranya surat Asy-Syura ayat 30. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apapun musibah yang menimpa kalian, ya, apakah itu musibah berupa krisis, berupa penyakit, berupa kesulitan, ya, itu kata Allah pasti akibat perbuatan dosa kalian. Maka orang yang berakal, orang yang beriman, setiap mendapatkan cobaan, kesulitan, problem apapun, itu harus ngoreksi diri, pasti itu ada dosa, dan ya harus segera tobat kepada Allah. Itu apa? Kisah-kisah tersebut itu la ayatan, sungguh suatu tanda atau pelajaran, liman khafa adzabal akhirah, bagi siapa yang takut terhadap siksa akhirat, yaitu orang mukmin. Orang itu kalau mukmin pasti takut, setiap ada bencana pasti selalu ya mendekatkan diri kepada Allah, merendah kepada Allah, bertobat kepada Allah. Tapi kalau orang itu tidak ada iman, dianggap musibah-musibah itu ya proses ya kejadian alam seperti adat, ya itu memang begitu, bukan karena dosa, itu tidak iman. Itu kalau orang mukmin pasti langsung ya berusaha untuk tobat dan ya segera memohon perlindungan kepada Allah. Dzalika yaumum masyhu' yaumum majmu'un lahun nas. Itulah kiamat, hari di mana dikumpulkan di hadapan Allah an-nas, manusia, yaitu di antara kejadian yang pasti akan terjadi yaitu hari kiamat. Ya, ancaman Allah itu pasti akan terjadi hari di mana manusia dikumpulkan untuk dihadapkan kepada Allah. Wa dzalika yaumum masyhud, dan itulah kiamat itu adalah hari yang disaksikan oleh semua makhluk. Siapapun orangnya pasti akan meyakini adanya hari kiamat ketika sudah terjadi. Kalau di dunia ini kebanyakan manusia ya kurang mempercayai hari kiamat, ya karena kiamat itu masih
gaib ya. Tapi kalau orang mukmin ya pasti percaya, karena yang memberitakan tentang kiamat itu Allah sendiri. Dalam Al-Qur'an banyak penjelasan tentang hari kiamat. Begitu juga ya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Makanya banyak dalam Al-Qur'an itu pertanyaan-pertanyaan dari orang kafir, yas'alunaka di antaranya yas'alunaka anis saati ayyana mursaha ya. Ya, maka ketika Nabi ditanya tentang kejadian kiamat, kiamat itu urusan Allah ya, yang tahu waktunya hanya Allah. Kita hanya disuruh mengimani dan bersiap-siap dengan amal ibadah, amal soleh. Wa ma nuakhiru, dan tidaklah kami menundanya. Kalau sudah terjadi hari kiamat, dia akan ditunda walaupun hanya 1 detik. Illa li ajalim ma'dud, kecuali sampai pada batas waktu yang ditentukan atau dihitung. Semuanya sudah tercatat di Al-Lauhil Mahfuz, tercatat pada ilmu Allah ya, sebagaimana kematian ya seseorang itu semua sudah tercatat dan tidak akan bisa diajukan atau ditunda walaupun hanya 1 detik. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila datang ajal manusia maka tidak bisa diundur dan tidak bisa diajukan. Begitulah tentang hari kiamat ya. Tepat waktu ya, kalau harinya dijelaskan oleh Nabi hari Jumat. Cuma Jumat tahun berapa, bulan apa ya, itu rahasia Allah. Maka disebutkan dalam hadis, setiap datang hari Jumat seluruh makhluk menangis, langit, bumi, hewan-hewan, itu kata Nabi demikian. Yang tidak takut itu hanya manusia dan jin ya. Walaupun Jumat kadang-kadang tidak Jumatan, Jumat masih sibuk ngurusi dunia, kadang-kadang tidak sholat ya, itu padahal makhluk yang lain ketika datang malam Jumat nangis gitu. Jangan-jangan Jumat ini kiamat, jangan-jangan seperti itu Maka dari itu kita setiap malam Jumat dianjurkan untuk lebih banyak melakukan amal soleh, diantaranya amalan-amalan yang dapat melebur dosa seperti baca surat Kahfi ya, termasuk memperbanyak sholawat itu secara khusus di malam Jumat dan hari Jumat. Kemudian faminhum, maka sebagian dari mereka itu makhluk di antara manusia, syaqiyun, ada yang celaka, wa sa'idun, dan sebagian lain ada yang bahagia. Semua sudah ada catatan Allah sejak zaman azali. Sudah ada siapa-siapa yang nanti itu ilmu Allah begitu ya. Ya, ilmu Allah itu Allah tahu nanti bakalannya dunia ini apa, orang ini nanti melakukan apa, nanti ya ya siapa, itu sudah ada pada ilmu Allah. Kalau kita jangankan ya apa yang akan terjadi di akhirat, sedangkan apa yang terjadi besok tidak ada yang tahu. 1 jam ya 1 menit berikutnya tidak ada yang tahu. Kalau Allah tahu nanti bakal begini-gini, nanti yang masuk surga ini semua ya. Oleh karena itu ketika Nabi Muhammad SAW bersabda, ya ma minkum min ahadin illa waqad kutiba maq'adu fil jannah am fin nar ya. Tidaklah di antara kalian kecuali sudah tercatat tempatnya di surga maupun di neraka. Ketika sahabat tanya kepada Nabi, kalau begitu afala nattaqil ya Rasulullah, kalau begitu kita pasrah aja ya Rasulullah. Ya, kalau memang sudah ada catatannya, walaupun kita tidak sholat, tidak ngaji, kalau catatannya surga kan masih surga. Kalau orang catatannya neraka, walaupun sergap ibadah kan neraka Nabi. Nabi melarang. Lah, jangan begitu. I'malu, beramal kalian, berusahalah. Wa kullun muyassarun lima khuliqalah. Karena setiap orang itu akan dimudahkan untuk melakukan apa yang ia diciptakan untuknya. Ya. Faman khuliqa lil jannah, siapa yang diciptakan nanti untuk surga, yussiru li amali ahli jannah, dimudahkan untuk melakukan amalan-amalan surga, sedangkan ngaji,
disenangkan sholat, ya, senangkan berakhlak baik, itu tanda bahwa orang catatannya surga. Ya, tapi waman khuliqa linnar, siapa yang diciptakan untuk neraka, yussiru li amali ahli nar, dimudahkan untuk melakukan amalan neraka, sulit diajak sholat, diajak ngaji, dilarang maksiat tetap aja. Itu tanda kata Nabi. Makanya orang tetap harus berusaha. Ya, dan juga banyak di dalam hadis-hadis Nabi tanda-tanda orang yang bahagia. Di antaranya Nabi bersabda, alamatus sa'adati arba'ah, tanda bahagia itu ada 4 ya. 1, dzikrudz dzunubil madiyah, selalu ingat dosa-dosa yang lalu. Kalau kita ingin jadi golongan orang yang suada, as-sa'id, kita harus ya ingat dosa kita dulu, walaupun ya mungkin 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, ketika kita masih muda sering lalai sholat, kita mungkin sering menyakit, itu kita harus ingat selalu banyak istighfar, memohon ampunan kepada Allah. Itu tanda bahagia ya. Yang kedua, wanisyanul hasanatil madiyah, melupakan kebaikan-kebaikan yang lalu, itu tanda bahagia, tanda orang mukmin gitu. Walaupun amalnya sudah banyak, seperti belum beramal. Sebab apa? 1, karena tidak ada yang tahu apakah amalan-amalan kita itu sudah diterima oleh Allah. Tidak ada yang tahu ya. Yang kedua, ya sebenarnya ya kita tidak bisa beramal sama sekali. Orang mukmin diajari untuk beradab, berakhlak, ya, tidak merasa bisa, tapi yang membisakan itu Allah. Jadi tidak merasa bukan saya tidak punya amal, ini Allah yang mengendaki, ya, tidak merasa punya amal. Itu orang mukmin demikian, itu tanda bahagia. Walaupun amalnya banyak, tidak pernah merasa beramal ya, sehingga masih kurang terus, dan karena tidak ada yang tahu apakah amalnya sudah diterima ya. Jangan sampai orang ingat amal kebaikannya padahal belum diterima, kan tertipu ya. Terus yang ketiga, tanda bahagia ya, dalam urusan dunia selalu melihat kepada yang lebih rendah. Itu kata Nabi, tanda orang bahagia, sehingga selalu syukur ya. Dan siapapun orangnya, selama mau melihat yang pasti ada, walaupun semelarat apapun, pasti ada yang lebih melarat ya. Sebesar apapun cobaan, pasti ada yang lebih berat cobaannya, sehingga ya minimal sabar, ridho, minimal itu tanda bahagia. Terus yang keempat, dalam urusan agama, dalam urusan ibadah, selalu melihat yang lebih ya sempurna ibadahnya, sehingga berusaha untuk lebih meningkatkan lagi. Dalam hadis disebutkan, la yashba'ul mu'min hatta yakuna muntahahu al jannah. Orang mukmin itu tidak pernah puas dari amal kebaikan sampai puncaknya kalau sudah melihat bahwa amalnya sudah diterima dan ditampakkan surga. Ini loh amal muslim, ini loh tempatmu surga, baru puas. Tapi selama masih belum jelas amalnya sudah diterima, belum jelas tempatnya ya, orang mukmin selalu takut, tidak berani sombong, tidak berani. Sebab apa? Saya belum tahu gitu ya. Jadi kalau orang tahu baru tidak apa-apa, puas ya. Itu tanda bahagia demikian. Dalam hadis, di antaranya lagi kalau Allah dalam Al-Quran surat Al-Lail ayat 5 dan seterusnya, insya Allah Allah berfirman dalam ayat 5, insya Allah, wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang yang takut kepada Allah, itu tanda bahagia. Adapun takut kepada Allah berarti iman ada Allah, Allah melihat ya, Allah tidak pernah jauh. Man a'ta wa amma man a'ta, seneng ngasih gitu. Orang yang loman gitu, tanda loman karena takut kepada Allah, karena semua ini titipan Allah, bukan milik. Dan ya, apa yang sudah diinfakkan itu yang akan jadi milik, yang tidak diinfakkan mati ditinggal. Kadang-kadang belum mati diambil oleh Allah.
Ya, itu katanya orang yang suka memberi dan takut kepada Allah, wa saddaqa bil husna, dan membenarkan adanya pahala di akhirat, ya. Sehingga ketika orang itu yakin bahwa akhirat ada, pasti semangat melakukan amalan yang keuntungannya akan diraih di akhirat, ya. Fasanuyassiruhu lil yusra, maka akan kami mudahkan dia ke jalan yang mudah, yaitu jalan menuju surga. Tapi wa amma man bakhila wastauna, adapun orang yang bakhil dan ya merasa kaya, tidak butuh sama Allah, koyok-koyok tidak butuh Allah, wa kadzdzaba bil husna, dan mendustakan adanya ya hari kiamat, hari pembalasan, fasanuyassiruhu lil usra, maka kami mudahkan ke jalan yang sulit, yaitu jalan neraka. Mudah-mudahan kita semua digolongkan termasuk golongan orang-orang yang ahli bahagia, juga keluarga dan anak-anak turun kita seterusnya, amin ya rabbal alamin. Terus juga disebutkan dalam hadis sahih riwayat Muslim, Nabi bersabda dalam menerangkan proses kejadian manusia, ya, bahwa manusia itu asal kejadian dari air mani, 40 hari berubah jadi segumpal darah, 40 hari lagi segumpal daging. Setelah 40 hari yang ketiga, Allah meniup roh, ya, meniup roh dan membuat organ tubuh seperti tulang, ya, ada anggota yang akan jadi kepala, ada yang jadi mata, ada yang jadi lisan, ada yang jadi tangan, ya. Dan pada saat itu ketika ditiup roh, sekaligus ditetapkan oleh Allah, ya, dicatat orang ini ahli bahagia apa celaka, sudah tidak ada, ya. Tapi ya ini akidah, ya, ya, jangan sampai dengan demikian terus orang seperti tadi itu percuma kita ibadah oleh ono catatan, jangan, ya. Jadi kita ini maksudnya kalau kita ini baik sergap ibadah, jangan sombong, jangan menepuk dada, saya ini tidak ada yang, jangan. Kamu ini bisa jadi orang Islam itu Allah yang memilih kamu sejak kamu dalam kandungan ibu. Engkau awakmu tak gawe Islam, engkau awakmu tak gawe seneng ngaji, engkau awakmu tak gawe seneng ibadah, itu Allah. Jadi kita maksudnya begitu, ketika kita melakukan kebaikan kita syukur, alhamdulillah, insyaallah kita ya digolongkan termasuk orang ahli bahagia, begitu. Jadi bukan untuk ya berpasrah dengan catatan itu terus tidak mau beramal, bukan, ya. Kita justru dengan adanya keyakinan itu kita semakin sergap ibadah, karena sergap ibadah itu menjadi tanda bahwa orang itu catatannya baik. Terus Allah menjelaskan keadaan orang-orang yang ahli bahagia dan keadaan orang-orang yang celaka di hari kiamat itu. Fa ammal ladzina syaqu fa finnar, maka adapun orang-orang yang celaka, maka mereka di dalam neraka, waliyadzubillah. Ketika mereka dimasukkan dalam neraka, lahum fiha zafiru wa syahiq, bagi mereka di dalam neraka itu mereka mengeluarkan teriakan keras, wa syahiq, dan suara rintihan. Dalam tafsir disebutkan seperti suara keledai, jadi menarik nafas dengan berat sambil ada suaranya dan mengembalikan seperti itu, ya. Saking sengsaranya di neraka demikian. Terus mereka dimasukkan ke dalam neraka itu khalidina fiha, mereka kekal. Orang-orang yang kekal fiha, di dalamnya, dalam neraka, madamatis samawati wal ard, selama ada semesta langit dan bumi. Ya, ini kata-kata madamatis samawati wal ard itu kebiasaan orang Arab itu untuk membahasakan selama-lamanya itu pakai selama ada langit dan bumi itu selama-lamanya. Makanya orang dalam memahami Quran itu tidak cukup hanya menerjemah
dari segi bahasa atau apalagi hanya melihat terjemahnya. Harus paham tentang bahasa, ya. Jadi tentang bahasa, tentang asbabun nuzul, tentang ya, termasuk harus mengetahui tentang ya tafsir, ya. Tidak cukup. Jadi kalau makanya kadang-kadang ada kelompok sesat itu mengatakan bahwa ternyata neraka itu tidak kekal. Padahal ini ya, kata-kata ini kata untuk menunjukkan kekal itu orang Arab mengatakan selama ada langit dan bumi. Itu maksudnya selama-lamanya. Illa masya rabbuk, kecuali apa yang dikehendaki oleh Tuhan pencipta kamu, yaitu kalau orang itu masih punya iman gitu loh, masih bertauhid. Jadi walaupun tadinya dimasukkan neraka mungkin berapa ribu tahun, tapi selama masih ada iman, yaitu illallah, la ilaha illallah, tidak ada syirik, itu masih ada harapan untuk keluar dari neraka. Itu kecuali orang yang dikehendaki oleh Tuhan, yaitu orang yang masih punya iman. Kalau tidak ada iman, naudzubillah min dzalik, berapa juta tahun, berapa miliar tahun, berapa triliun tahun, khalidina fiha abada. Jadi tidak cukup hanya satu ayat ini, tapi ada ayat-ayat lain yang sangat banyak, ayat yang bunyi khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalam neraka selama-lamanya. Inna rabbaka fa'alul lima yurid. Sesungguhnya Tuhan penciptamu adalah fa'al, maha melakukan, maha melaksanakan, maha berbuat. Jadi kalau Allah berbuat, ya tidak ada yang bisa menolak, ya, walaupun seluruh makhluk tidak menghendakinya. Kalau Allah sudah melakukan, pasti terjadi. Itu yang membuat orang mukmin itu takut gitu loh, ya, tidak berani menganggap kalau Allah menghendaki tidak bisa ditolak, ya. Inna rabbaka fa'alul lima yurid, maha melakukan apa yang ia kehendaki. Jadi walaupun tidak masuk akal, walaupun tidak dikehendaki oleh seluruh makhluk, kalau Allah menghendaki pasti terjadinya. Sebagaimana kalau Allah tidak menghendaki, tidak akan terjadi walaupun seluruh makhluk menghendakinya. Itu ajaran inti Islam, yaitu tauhid, hanya mengisahkan Allah. Kemudian bagaimana keadaan orang-orang yang ahli bahagia? Wa ammal ladzina su'idu, dan adapun orang-orang yang bahagia, fa fil jannah, maka mereka berada dalam surga, khalidina fiha, mereka orang-orang yang kekal di dalam surga, madamatis samawati wal ard, selama ada semesta langit dan bumi. Ini juga sama, ini kata kebiasaan orang Arab pakai begitu, tapi maknanya itu selama-lamanya, ya. Illa masya rabbuk, kecuali apa yang dikehendaki Tuhan pencipta engkau. Ata'an ghairu majdud, ya, sebagai karunia, anugerah atau pemberian ghairu majdud, yang tidak akan terputus, tidak akan terputus dari mereka, selama-lamanya berada dalam nikmat setiap detik. Tidak pernah orang-orang ahli surga itu satu detik pun susah atau sulit, tidak ada, ya. Tidak ada sakit, tidak ada payah, tidak ada bosan. Yang ada nikmat. Hari ini lebih nikmat, yang besok lebih nikmat. Begitu terus, tidak bisa, Nabi makanya tidak bisa menceritakan karena tidak ada, ya. Jadi apapun kesenangan, keindahan dunia itu, ya, tidak ada apa-apanya dibanding dengan, ya, kenikmatan di surga. Nabi hanya bersabda, isinya surga itu nanti mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar, ya, tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas dalam hati. Oh, mungkin surga mungkin begini, tidak, masih jauh, ya. Dalam ayat lain surat Al-Baqarah ayat 25 Allah berfirman, billahi minasyaitonir rajim,
وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Salah satu di antara sekian banyak ayat Quran yang menjelaskan tentang keadaan surga itu ya. Di antaranya, berilah kabar gembira pada orang mukmin yang beriman dan beramal soleh bahwa mereka akan mendapatkan surga-surga. Jadi surga itu tidak hanya satu. Allah benar-benar maha adil dalam membalas kebaikan manusia. Beda satu amalan, beda nanti nikmat yang diterima di akhiratnya. Jadi walaupun sama-sama surga, ada tingkatan-tingkatannya. Itu dalam jannat tajri min tahtiha al-anhar, di antaranya mengalir dari bawah istana-istana itu sungai yang bermacam-macam airnya. Disebutkan dalam ayat lain, tidak hanya satu macam air. Di antaranya ada air ya khamar yang sangat lezat diminum orang ini, yang tidak merusak akal, tidak haram, yang tidak bau, tidak ada bau yang tidak enak. Minha narum min labanin lam yataghayyar ta'mu, dari air susu yang murni yang tidak pernah berubah. Di antaranya ada min asalim musaffa, di antaranya sungai dari madu yang asli, yang bersih. Ya, itu setiap saat bisa dinikmati selamanya ya. Terus kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha. Setiap kali mereka dikasih rezeki, di antaranya buah-buahan, mereka ini seperti yang tadi ya, seperti yang kemarin ketika dinikmati lebih nikmat daripada itu. Besok ini seperti buah anggur yang kemarin ya, ketika dinikmati lebih nikmat dari ya. Begitu seluruh macam buah-buahan. Jadi tidak ada, tetap aja tidak ada nikmat surga itu. Allah Maha Kuasa begitu ya. Setiap hari tambah, begitu sehat tambah sehat, mudah tambah, begitu perasaannya. Kebalikannya di dunia ya. Di dunia ini tidak ada yang nikmat yang tetap ya, pasti berkurang, pasti ada bosan. Itu memang isinya dunia ya. Makanya kalau orang hanya hidup ini hanya merasa puas dengan kenikmatan dunia, pasti tertipu ya, karena tidak ada yang tetap ya. Dan adapun kalau di surga memang itu tempatnya kebahagiaan yang sempurna ya. Tidak ada bahagia yang sebenar kecuali di akhirat. Tidak ada sakit, tidak ada tua, tidak ada sulit ya. Setiap apapun ya yang dikehendaki langsung ya, walahum fiha azwajum mutahharatu wa hum fiha khalidun. Dan mereka mendapatkan pasangan-pasangan hidup yang suci, yang tidak pernah kotor. Jangankan kotoran ya, yang keluar dari dua kemaluan, kotoran ludah aja enggak. Jadi benar-benar ya bersih ya, tidak ada bau yang tidak menyenangkan. Semua akan jadi keringat yang berbau misik, dan ya selama-lamanya demikian ya. Itu diantara yang harus kita imani orang ya, di surga itu nanti seperti itu ya. Atau anwar mazud. Terus fala taku fi miryatin, maka janganlah kamu wahai Muhammad ya, fi miryatin, ragu ya. Jadi walaupun ayat ini ditujukan kepada Nabi, tapi maksudnya untuk kita. Kalau Nabi itu tidak mungkin sedikit pun ragu, tidak mungkin. Sejak hati beliau dijadikan oleh Allah hati yang paling bersih, yang paling yakin. Akal beliau dijadikan akal yang paling sempurna. Andaikan seluruh makhluk ya dikumpulkan ya, masih lebih
ya, sempurna akal Nabi ya. Begitu segala-galanya. Maka ketika ayat ini mengatakan jangan engkau, itu maksudnya kita gitu loh. Janganlah engkau ragu mimma ya'budu haula, terhadap apa-apa yaitu halal yang disembah oleh orang-orang musyrik, bahwa sesembahan mereka sesat, bahwa mereka sesat menyembah selain Allah. Jangan ragu, artinya yang benar itu hanya Allah yang disembah. Ma ya'buduna illa kama ya'budu aba'uhum min qabl. Mereka tidak menyembah kecuali apa sebagaimana yang disembah oleh nenek moyang mereka min qablu, sebelumnya. Jadi orang-orang kafir musyrik ya, itu ya menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah itu tidak ada dasaran ya. Mereka nyembah itu hanya mengikuti nenek moyang mereka dulu ya. Makanya ketika Nabi diutus ya, sebagaimana nabi-nabi yang lain, pasti diutus untuk mengajak orang supaya meninggalkan sesembahan selain Allah, supaya memberantas syirik dan mengajak tauhid ya. Ya, tapi setiap rasul yang mengajak itu pasti ditentang oleh kaumnya, termasuk penduduk Mekah, yaitu orang-orang kafir musyrik. Sampai ya, padahal Nabi sudah dipersiapkan oleh Allah sejak kecil, beliau sudah jujur, baik akhlaknya, semua orang kafir mengakui kebaikan Nabi, sampai diberi gelar Al-Amin. Tapi pada saat dilarang nyembah ya, sesembahan-sembahan selain Allah, mereka langsung berbalik 180 derajat, langsung membenci Nabi. Bahkan Nabi dikatakan gila, Nabi dikatakan sesat, Nabi dikatakan bodoh, bahkan Nabi dimusuhi, diganggu, bahkan diusir, bahkan mau dibunuh. Begitu betapa mahalnya nilai hidayah ya, tauhid itu apa? Jadi padahal yang mengajak itu Rasul yang paling dicintai oleh Allah, lesan yang paling suci, akhlak yang paling sempurna. Tapi ketika diajak supaya jangan nyembah selain Allah, mereka langsung marah ya. Ya, alasan mereka, kamu kok melarang ini sesembahan yang disembah oleh nenek moyang kami? Apakah kami mendengarkan apa yang biasa disembah oleh nenek moyang? Itu yang dibuat pegangan. Tidak tahu bahwa beliau itu adalah utusan Allah. Itu menunjukkan, jadi ayat-ayat Quran itu kalau kita pelajari satu ya, di dalam rangka mengajarkan tauhid ya, mengesahkan Allah. Yang kedua termasuk ayat ini ya, dalam rangka menghibur hati Nabi Muhammad SAW ketika ditolak atau ditentang, dimusuhi oleh kaumnya ketika diajak bertauhid ya. Ini wa inna lam wafuhum nasibahum ghairu manqus, dan sesungguhnya kami Allah lam wafuhum, pasti akan menyempurnakan kepada mereka, memenuhi mereka nasibahum, bagian mereka, kebaikan ataupun keburukan pasti dipenuhi oleh Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan kebaikan sekecil dzarrah, dzarrah itu sesuatu yang terkecil, pasti akan melihat balasan Allah. Bahkan balasan Allah tidak pernah satu kebaikan dibalas satu. Karena orang ibadah 60 tahun nanti dibalas surga 60, tidak. Jadi walaupun hidup di dunia ibadah mungkin 50 tahun, mungkin 40 tahun, kalau mati dalam iman nanti dimasukkan surga selama-lamanya, itu balasan Allah. Itu minimal satu kebaikan dilipat gandakan 10 minimal. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang melakukan kebaikan maka mendapatkan 10 kali lipatnya. Dalam hadis Nabi ya, bisa sampai 70 kali lipat, bisa sampai 700 kali lipat. Tapi kalau orang melakukan jelek, wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Kalau orang melakukan kejelekan satu, dicatat satu ya. Bahkan dalam hadis Nabi masih ditunggu 6 jam. Jadi orang maksiat, kata malaikat yang kanan,
Ya, kata malaikat, ya apa dicatat ta? Kata malaikat, jangan, ojo dicatat, tunggu 6 jam. Kalau dalam waktu 6 jam tobat tidak jadi dicatat gitu. Tidak jadi dicatat ya. Begitu rahmat Allah ya. Ya, wahum la yuzlamun, mereka tidak dizalimi. Tidak mungkin orang melakukan kebaikan tidak dicatat, tidak mungkin. Atau orang tidak salah terus dihukum, tidak mungkin gitu ya. Itu diantara ayat yang kita baca, ghairu mungkus, yaitu apa? Dipenuhi tanpa dikurangi. Mudah-mudahan ayat-ayat yang kita baca dapat menambah dan meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ayat-ayat yang kita baca dapat menambah barokah kehidupan kita, barokah umur kita, barokah rezeki kita, barokah keluarga dan anak-anak turun kita semua digolongkan termasuk golongan orang-orang yang ahli bahagia dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allah alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi zidna ilman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Al-Fatihah.